Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan grafiknya. Akan ada dua video tentang ini. Yang pertama tentang fungsi, kemudian juga daerah asal gitu ya. Dan jenis-jenis Dan video yang kedua itu nanti akan ada tentang grafik fungsi juga, kemudian beberapa jenis fungsi. Nah, konsep fungsi itu sendiri merupakan salah satu konsep yang paling mendasar ya dalam matematika, dan konsep ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam kalkulus. Nah, pertama kita perlu lihat apa sih definisi dari fungsi itu. Sebuah fungsi f, jadi sebuah fungsi f itu adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan tiap objek X dalam satu himpunan yang disebut domain. Jadi setiap objek X dalam satu himpunan itu, nah himpunannya disebut domain. Sudah ingat ya. Kemana dia dikorespondensikan setiap X objek tadi itu? Kepada sebuah nilai tunggal. Jadi kepada sebuah nilai tunggal yang kita simbolkan dengan fx dari suatu himpunan yang kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil atau range dari fungsi tersebut. Ini contohnya ya. Jadi fungsi itu adalah sebuah aturan yang mengkorespondensikan setiap X pada himpunan domain ini dengan tepat satu anggota dari himpunan kedua. Nah, yang kita hasilkan ini, hasil pemetaan ini kita sebut himpunannya itu sebagai range. Oke, kemudian, nah bayangkan sebagai suatu fungsi itu sebagai sebuah mesin ya. Bayangkan sebuah fungsi itu sebagai sebuah mesin yang mengambil sebagai inputnya sebuah nilai X dan menghasilkan sebuah output yaitu fx. Lihat gambar ini. Ini sebuah mesin, inputnya itu adalah sebuah X, diproses oleh fungsi itu, hasilnya adalah fx. Jadi ini nilai X dimasukkan, kemudian diolah fungsinya, menghasilkan nilai fx. Setiap nilai input yang dicocokkan dengan sebuah nilai tunggal output, ya, dapat terjadi bahwa ada kemungkinan, gitu ya, dapat terjadi bahwa beberapa nilai input yang berlainan memberikan nilai output yang sama. Ini ada kemungkinan X-nya berbeda-beda, tapi fx-nya yang dihasilkan nanti sama, itu boleh. Yang jelas dia satu nilai X ini berkaitan dengan satu nilai fx. Satu nilai X yang lain berkaitan dengan satu nilai fx juga. Walaupun nilai X-nya berbeda, itu ada kemungkinan. Oke, jelas definisi yang sejenis mesin tadi ini? Clear ya? Nah, kita lanjutkan. Definisi ini, nah definisi yang tadi itu tidak memberikan batasan-batasan pada himpunan daerah asal dan daerah hasil. Oke. Daerah asal mungkin terdiri dari contohnya ya, misalnya himpunan orang-orang dalam kelas kalkulus. Yang kelas kita misalnya, atau di kelas matematika biologi misalnya. Daerah hasil berupa himpunan angka A, B, C, D, F yang akan diberikan. Ya. Dan aturan korespondensinya adalah prosedur yang dipakai dosen dalam memberikan nilai tadi. Jadi misalnya ini
domainnya adalah semua mahasiswa di kelas kita yang belajar matematika biologi misalnya. Lalu daerah hasilnya ini adalah ABCDEF ini nilai yang akan diberikan oleh dosen. Lalu aturan fungsinya apa? Aturan fungsinya adalah eh, tugas ya, tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, hampir semua fungsi yang akan ditemui dalam pembelajaran kalkulus ini akan berupa fungsi dari satu atau lebih bilangan real. Sebagai contoh, fungsi G mungkin mengambil sebuah bilangan real X dan mengkuadratkannya, sehingga menghasilkan bilangan real X kuadrat. Dalam hal ini, kita mempunyai sebuah rumus yang memberikan aturan korespondensi, yaitu Gx sama dengan X kuadrat. Sebuah diagram skematis untuk fungsi ini diberikan pada gambar di bawah ini. Jadi ini contoh. Ini domainnya, ini fungsinya, aturannya, rule-nya, lalu ini hasilnya. Dimasukkan dua ini ke dalam mesin ini, dimasukkan dua ke dalam ini, hasilnya adalah 4. Ini dia. Dimasukkan satu ke dalam mesin, hasilnya adalah berapa? Masukkan 0 adalah berapa? Jadi dia. Pak kira ini sederhana ya untuk aturan fungsi ini. Karena sudah pernah dibahas juga di sekolah. Sekarang kita masuk ke function notation. Notasi fungsi. A single letter like F or G or F is used to name a function. Jadi biasanya orang-orang menggunakan huruf kecil F, huruf kecil G, huruf kecil H, dan seterusnya. Atau bisa juga huruf besar F dan lain-lain. Kemudian fx dibaca f of x, atau kalau dalam bahasa Indonesia hanya ya biasa orang bilang fx gitu ya. Itu menyimbolkan nilai dari dari f assigned to x ini, artinya dia menyimbolkan nilai yang diberikan oleh f kepada x. Jadi kalau misalnya fx sama dengan x pangkat 3 kurang 4, lalu kalau f2 berarti masukkan nilai 2 ke sini. Kalau fa berarti nilai a masukkan ke x ini. X diganti dengan a, atau a disubstitusikan ke dalam persamaan ini. Bagaimana kalau a tambah h? Maka semua x diganti dengan a tambah h. Lalu diproses. Nah, contoh. Ini contoh. Sebenarnya ini sederhana, ini hanya kita mengulang ini. Bahwasanya semua nilai yang ada di dalam ini kita substitusikan ke dalam x. Jadi kalau diberikan sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x, maka f4 itu artinya apa? 4 kuadrat kurang 2 kali 4. 4 kuadrat itu 16 dikurang 8 sama dengan 8. Kalau ini bagaimana, Pak? Nah, yang B dulu. Yang ini gimana? Berarti semua X kita ganti dengan 4 tambah H. Ya? Semua X kita ganti dengan 4 tambah H. Berarti 4 tambah H kuadrat dikurang 2 dikali 4 tambah H. Lalu kita proses dia, ini dikuadratkan. Ini harus bisa ini. Anak IPA harus bisa mengkuadratkan. Lalu mengalihkan, hati-hati ya. Min 2 kali 4, ini min kali positif, hasilnya negatif. Lalu ini disederhanakan menjadi ini. Bagaimana dengan yang ini? Ya, sama juga. Kalau ini kan udah dibantu tadi. Hasil ini dikurang dengan hasil ini. Nah, sama juga dengan yang terakhir. Yang terakhir pun demikian. Oke, tinggal disubstitusikan. Sekarang kita lihat secara khusus domain dan range. Daerah asal dan daerah hasil. Oke. Untuk menyebutkan suatu fungsi secara lengkap, Untuk menyebutkan suatu fungsi secara lengkap, kita harus menyatakan selain aturan korespondensi daerah asal fungsi tersebut. Misalnya ya, f itu adalah fungsi yang didefinisikan fx sama dengan x kuadrat tambah 1.
dengan daerah asal min 1. Fx itu adalah sebuah fungsi x kuadrat tambah 1 dengan domainnya, daerah asalnya adalah min 1, 0, 1, 2, 3. Contohnya di gambar 4 nih, ini daerah asal. Kemudian daerah hasilnya adalah 1, 2, 5, 10. Ini daerah hasil. The rule of correspondence together with the domain determines the range. Jadi, aturan korespondensi bersama dengan daerah asal itu akan menentukan daerah hasil. Ini udah tadi ya. Masukkan 3 ke dalam, nih hasilnya. Masukkan ini ke dalam, nih hasilnya. Masukkan ke dalam, nih hasilnya. When no domain is specified for a function, jika tidak disebutkan secara jelas domain untuk sebuah fungsi itu, we assume that it is the largest set of real numbers for which the rule for the function makes sense. Jadi kalau tidak disebutkan, kalau ini kan tadi disebutkan domainnya, berarti kita hanya bergerak dari X yang ada di sini, masukkan ke fungsi. Tapi kalau tidak disebutkan, maka kita asumsikan bahwa daerah asalnya tersebut adalah himpunan bilangan real yang terbesar, sehingga aturan fungsi memiliki makna. Nah, ini disebut sebagai daerah asal natural atau daerah asal alami atau natural domain. Numbers that you should remember to exclude from the natural domain are those values that would cause division by 0 or the square root of a negative number. Jadi kalau tidak diberikan domainnya secara spesifik, maka dia adalah himpunan yang paling besar dari bilangan real, tapi kita harus perhatikan untuk mengecualikan atau mengeluarkan dari himpunan domain tersebut nilai-nilai X yang membuat fungsi itu menjadi pembagian dengan 0 dan akar kuadrat dari bilangan negatif. Kenapa? Karena kalau dibagi dengan 0, tidak terdefinisi dia fungsi itu. Kalau akar kuadrat dari negatif ada atau tidak? Tidak ada ya, sehingga dia fungsinya tidak terdefinisi. Maka itu harus kita perhatikan. Contoh, kita disuruh mencari natural domains, daerah asal alami untuk fungsi-fungsi berikut. Kan ini di dalam fungsi ini tidak disebutkan ya, himpunan daerah asalnya apa? Tidak disebutkan. Maka kita bisa mencari natural domains-nya. Untuk yang A, we must exclude 3 from the domain because it would require division by 0. Kita mengeluarkan angka 3 dari rank-nya, dari domainnya. Kenapa? Kalau 3 masuk ke sini, hasilnya adalah 1/0. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh menjadi daerah asal fungsi. Sedangkan kalau nilai X selain dari 3 dimasukkan ke sini, maka dia bisa diproses. Ada nilai fx-nya. Dimasukkan 2, ada hasilnya nanti. Dimasukkan 0, ada juga hasilnya. Dimasukkan 7, 8, 1000, 100. Masuk ke dalam ini, ada hasilnya. Min 3, min 5, min 7, min setengah, min 1/3 misalnya. Bisa dicari. Tapi kalau 3 dimasukkan ke sini, dia tidak bisa dicari. 1/0. Bagaimana cara menulis? Nah, maka kita tuliskan daerah asal alaminya adalah X, di mana X tidak sama dengan 3. Artinya, selain dari 3, bisa masuk ke sini. Ini bisa dibaca, himpunan X, di mana X tidak sama dengan 3. Nih. Ini domain ya, daerah asal. Kalau yang ini apa syaratnya? Kalau ada tanda akar ini apa syaratnya berarti? Bahwasanya yang di dalam ini nggak boleh negatif kan? Kalau nggak boleh negatif kan berarti besar sama 0. Maka kita bisa mencari dengan 9 kurang T kuadrat besar sama 0. Jadi untuk syarat fungsi ini, domainnya itu adalah 9 kurang T kuadrat itu harus besar sama dengan 0. Lalu kita proses dapat T, T-nya 2 nanti, akar 9. Akar 9 itu, akar 9 ya. T kuadrat itu
Lihat ini. Kenapa tanda berubah? Coba tahu ya kenapa tanda berubah? Karena dia nanti ada negatifnya dan lain-lain. Lalu, daerah asal alaminya adalah T di mana T mutlak itu kecil sama 3. Artinya kalau dalam interval min 3 sampai 3. Selain dari nilai yang ada dari min 3 sampai 3 ini, maka dia tidak berfungsi. Contoh, min 3 sampai 3 ini artinya apa? Ada min 3, bilangan berkoma, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Di luar ini dia tidak terdefinisi. Cobalah. Min 4 masukkan ke sini. Ke sini, min 4. 4 kali min 4 kali min 4, 16. 9 kurang 16, negatif dia. 5 masukkan, ini kan 5 lewat dari 3. 5 kali 5, 25. 9 kurang 25, kita masukkan 1. 1 di dalam ini kan? Dalam interval ini 1. 1 kuadrat. 9 kurang 1, 8. 8 positif, maka bisa dicari. Kita masukkan 2. 2 kali 2, 4. 9 kurang 4, 5. 5 dapat dicari nilai akar. Kalau yang ini bagaimana? Nah, karena ini di bawah tanda akar, lalu dia per juga, maka tidak cukup hanya besar sama 0. Kalau besar sama 0 kan bisa aja jadi 0 nanti. Kalau 0 dia tidak terpenuhi, maka syaratnya itu berubah menjadi, kalau yang tadi min 3 dan 3 masuk, lihat, kalau dimasukkan 3 ke sini, 3 kali 3, 9. 9 kurang 9, 0. Akar 0, 0. Dapat dicari. Tapi kalau masuk ke sini, 3 kali 3, 9. 9 kurang 9, 0. Akar 0, 0. 1 per 0, tidak bisa dicari. Tidak terdefinisi. Maka, dia sama dengan yang tadi, tapi kurungnya kurung lengkung. Artinya, min 3 dan 3 tidak masuk ke dalam penyelesaian. Paham ya? Contoh ini. Nah, kita lihat yang ini. Ada contoh penggunaan di soal ini. Misalkan V, X, D menyatakan volume batang silinder panjang X dan diameter D. Lihat gambar ini. Misalnya, fungsi V, X, D itu menyatakan volume dari sebuah batang silinder yang memiliki panjang X dan diameternya itu D. Kita disuruh mencari rumus untuk V, X, D itu, rumus volume itu. Lalu kita diminta untuk menentukan domain dan range dari fungsi V yang sudah kita formulasikan. Lalu kita disuruh mencari nilai dari V 4,0,1. Jadi X-nya 4, D-nya 0,1. Untuk yang pertama, rumus volume dari batang, dari ini apa namanya, tabung ya, silinder ini, apa rumusnya? Panjang dikali dengan luas alas, atau luas salah satu lingkaran ini kan? Nah, luas lingkaran alas ini atau lingkaran tutup ini berapa? Pi R kuadrat kan? Sedangkan yang diketahui D, berarti R-nya berapa? D per 2, diameter dibagi 2. Maka rumusnya adalah panjang dikali luas tutup. X dikali pi R kuadrat. R-nya adalah D per 2. Sehingga dia menjadi ini. Pi X D kuadrat per 4. Inilah rumus V-nya. Lalu kita diminta mencari domain dan range. Karena panjang dan diameternya itu haruslah positif. Kenapa? Kan nggak ada panjang yang negatif ya. Diameter yang negatif nggak ada. Maka domainnya itu adalah himpunan pasangan terurut X, D, yang mana X-nya itu harus besar dari 0 dan D-nya itu harus besar dari 0. Karena nggak ada panjang yang 0 atau yang negatif. Jarak itu kan selalu positif. Sehingga, any positive volume is possible, so the range is 0 sampai tak hingga. Kurung lengkung. 0 nggak masuk, tak hingga nggak masuk. Tak hingga itu sampai tak hingga positif gitu ya. Berapapun dia, X-nya ini kalau dia positif bisa dicari. D-nya juga. Nah, contoh, kita disuruh cari nilai 4,0,1. Ini kalau dalam bahasa Inggris kan koma itu titik ya. X, D, X-nya 4, D-nya 0,1.
Ya tinggal dimasukkan ke rumus, X-nya masukkan 4, D-nya ganti. Dimasukkan ke rumus, ini hasilnya. Oke, thank you. Kita akan lanjutkan dulu ke video berikutnya. Baru nanti ada tugas yang harus diselesaikan. Terima kasih.